Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema itu hari ini sharing kenangan perjalanan rohani sebelum hijrah bersama Bapak Andreas Stefanus Wijaya gitu. Nah ini jadi saya tahun ini teman-teman mengalami kehilangan 3 mentor rohani saya teman-teman. Pertama sekali saya kehilangan Pak Lukas Mulyanto yang dari Semarang itu. Dia mentor rohani saya yang seumur dengan saya teman-teman. Nah yang kedua saya kehilangan Romo Said gitu. Romo Said yaitu lebih sepuh daripada saya. Nah tadi pagi teman-teman dapat kabar bahwa mentor tadi malam ya Brian meninggal gitu. Ya jadi adik saya ya Andreas Stefanus Wijaya ini, Andreas SV terkenalnya gitu, dikenalnya. Nah dia adalah rohaniawan yang memang jadi seperti evangelis gitu ya teman-teman ya. Nah ini dari muda nih teman, tergerak untuk bisa menjadi alat Tuhan itu. Jadi saya kenal Andreas itu benar-benar sebelum saya hijrah teman, sebelum saya mengenal, sebelum saya menerima Tuhan gitu. Jadi saya masih dengan pola-pola adat istiadat tradisi. Nah saya kenal dengan Andreas ini gitu. Jadi saya panggil dia Andreas, bukan Pak, bukan D gitu, karena jauh lebih muda, beda 12 tahun dengan saya teman-teman. Jadi saya panggil dia Andreas. Nah ini kemarin dapat berita tadi pagi teman-teman. Jadi meninggalnya kemarin jam 22.50, berarti hampir jam 11 teman-teman. Dan saya dapat beritanya dari WA teman-teman, itu jam 1-an teman, jam 1-an. Nah ini jadi saya juga mikir ini apa karena COVID lagi gitu. Jadi yang saya ceritakan mentor rohani saya yang Pak Lukas Mulyanto dari Semarang itu kena COVID. Ya teman, memang dia ada kanker kan gitu. Nah yang kedua Romo Said gitu kan, Romo Said di usia 81 tahun juga meninggal juga karena COVID juga teman-teman. Nah ini sekarang hari kemarin malam gitu ya Andreas meninggal juga gitu. Jadi saya pikir memang benar yang waktu saya mendengar podcastnya Pak Luhut gitu, Bisa Panjaitan dengan Deddy Kobusir gitu, ya cerita bahwa COVID ini jadi menyebabkan kita kehilangan orang-orang yang memang kita kenal beneran gitu. Ya bukan karena kata orang ini, kata orang itu, tapi benar-benar orang kita. Jadi saya rasakan sekali tahun ini dari mulai Januari sampai Juli 6 bulan, 7 bulan itu. Kok sudah ada tiga mentor rohani loh, 3 mentor rohani saya yang hilang gitu. Nah ini ya saya tidak ngitung teman-teman yang bukan mentor rohani gitu. Saya bicara mentor rohani aja ada 3 orang yang hilang. Nah kalau teman-teman yang bukan mentor rohani ya lebih daripada 3 teman-teman. Ini jadi benar-benar zaman dulu kayaknya tidak ada loh yang namanya penyakit seperti COVID yang bisa menyebabkan dalam tempo 2 minggu orang sehat kita bertemu, 2 minggu berikutnya meninggal. Keluarga kita juga bisa begitu gitu. Jangan-jangan nanti keluarga kita yang terdekat pun bisa begitu. Jadi ya ini saya nggak ngerti ya. Ini kayaknya COVID ini benar-benar adalah pencabut nyawa yang tercepat kali teman-teman. Kalau dibanding kanker masih butuh bulanan, tahunan gitu untuk mencabut nyawanya. Tapi kalau COVID itu bisa 2 minggu teman-teman. Dari sehat sampai enggak adanya itu 2 minggu. Kalau seandainya sudah dalam kondisi tidak ketahuan, sudah tidak sehat dari seminggu lalu, ya berarti tinggal sisa seminggu gitu teman. Bahkan itu juga bisa menulari yang lain gitu. Jadi COVID ini benar-benar ini benar-benar satu virus yang benar-benar mungkin dunia belum bisa mengatasi secara benar gitu. Jadi semua orang berusaha gitu. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa sharing kenangan pagi ini adalah yaitu perjalanan rohani saya sebelum hijrah gitu bersama Andreas SW, dan waktu itu juga ditemani oleh timnya gitu, namanya Oscar, Pak Oscar Lim. Itu umurnya waktu ketemu saya, Oscar Lim itu baru 19 tahun teman-teman, muda sekali gitu. Nah ini cuma saya nggak ngerti, jadi saya kok banyak diajar sama orang-orang yang lebih muda dari saya gitu. Cuma saya bisa lebih welcome gitu, karena memang karena saya tipe-tipe karakter orang yang
tidak mudah diatur gitu. Jadi akhirnya ketemu dengan yang muda itu malah agak nyambung teman-teman. Meskipun mungkin ya bikin kesel si mentor rohani mungkin karena saya benar-benar parameternya adalah dunia beneran gitu. Sedangkan merekanya Andreas dan Oscar sudah bicara dengan sisi rohani. Nah sekarang ini saja setelah 21 tahun saya belajar mengenal Tuhan, mengerti akan Tuhan dan belajar mengenal Tuhan, saya baru mengerti, iya ya waktu itu tahun 2000. Jangan-jangan kalau saya jadi Andreas atau Oscar, mungkin saya yang bisa marah-marah kali, marah-marah terhadap saya gitu, karena memang udah nggak keruan, karena selalu saya cross checknya dengan pola-pola duniawi. Nah ini nanti saya mau bawakan teman-teman di kitab Yohanes pasal 10, 22 sampai 30. Ini juga sama teman-teman, ada cerita orang Yahudi gitu. Orang Yahudi itu kan juga sama, mungkin mirip-mirip saya mungkin. Jadi pakai aturan seperti lebih pegang ke adat istiadatnya gitu, pegang tradisinya, meskipun ada orang Yahudi lebih lebih baik kali karena ada dasar-dasar Tauratnya kan, ada dasar firman Tuhannya gitu. Kalau saya waktu itu kan tidak ada teman. Orang Yahudi yang mengenal Taurat pun, mengenal firman Tuhan pun, kadang-kadang kalau melihat pola-polanya firman Tuhan yang di perjanjian baru yang dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus tersebut, kadang-kadang juga nggak nyambung teman-teman. Jadi malah kesel, orang Yahudinya kesel kalau memang benar Yesus adalah utusan Tuhan Allah gitu, firman Tuhan adalah memang dari Tuhan Allah, ya silakan buktikan dong gitu, mana buktinya gitu, yang memang nyata, yang diukur oleh orang Yahudi, yang diukur oleh dunia. Nah saya waktu itu kan bukan Yahudi, jadi saya ukurnya kan orang dunia. Ya kalau memang Tuhan ada, kalau memang firman Tuhan ada, ya buktikan dong di dunia seperti ini. Saya tuntut firman Tuhan, saya tuntut Tuhan melalui Andreas dan Oscar dengan pola-pola dunia saya teman-teman. Jadi kalau Andreas dan Oscar ini kan setengah mati, ya cara menjelaskannya, cara membuktikannya gitu bagaimana? Toh dia bukan pengusaha yang lebih senior dibanding saya gitu. Yang satu Andreasnya memang fokusnya ke urusan jadi mentor rohani, sedangkan Oscarnya pengusaha, tapi kan masih muda sekali teman-teman. Sedangkan saya kan sudah 40 lebih teman-teman. Jadi sama Oscar itu berbeda hampir 20 tahunan kan. Berarti ya memang jauh sekali. Jadi saya merasakan sekarang betapa susahnya yang namanya Andreas dan Oscar itu berjuang menjadi alat Tuhan untuk saya gitu. Kenapa? Ya karena saya lebih dari orang Yahudi tadi. Ya saya tidak benar-benar tidak mengenal firman Tuhan, sehingga Andreas dan Oscar apabila mau ajak saya hijrah gitu, ya ke dalam Tuhan gitu, ke Tuhan Allah gitu. Ya buktikan dulu dong, buktinya apa gitu, hebatnya apa gitu. Nah ini saya rasakan sekarang, ternyata apa yang saya inginkan dulu sebelum mengerti akan firman Tuhan teman, jauh sekali teman, dengan pengenalan pengertian akan firman Tuhan saat ini setelah berjalan 21 tahun. Dan saya merasakan betapa susahnya Andreas dan Oscar waktu itu gitu ya, tahun 2000-an itu berarti saya sudah umur 40-an gitu teman. Nah merekanya Oscarnya aja berarti umur 20-an, dan yang namanya Andreasnya itu beda 12 teman-teman. Berarti Andreas itu 28 teman. Nah 28 kan masih muda sekali ya, tapi ketemu model saya yang begini gitu, herannya kok mereka berdua yang bisa mengalah gitu, yang lebih nuain dibanding saya. Ya mungkin balik lagi karena Andreas dan Oscar sudah lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, lebih mengenal mengerti akan pola pikir Tuhan gitu, jiwanya Tuhan, pikiran perasaan dan kehendak Tuhan, dibanding saya nggak ngerti apa-apa teman. Jadi parameter saya benar-benar total ya untuk dengan pola-pola dunia gitu. Jadi nah ini saya ambil dari kitab Yohanes teman-teman, impresi dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 22-30 saya bacakan dulu teman-teman. Nanti setelah ini selesai kita jadi bebas masuk ke draftnya saya aja teman-teman. Kitab Yohanes teman-teman, coba teman-teman cari kitab Yohanes pasalnya pasal 10 teman-teman. Nah ini coba dicari ke ayat 22 teman-teman, ayat 22 sampai 30 teman-teman. Nah ini saya baca langsung saya universalkan aja. Jadi teman-teman kalau bisa yang Nasrani coba ambil Alkitabnya supaya ngerti mana yang saya universalkan dan mana yang saya tidak. Ini contoh di judul perikopnya teman-teman. Yesus ditolak oleh orang Yahudi gitu. Itu judul perikopnya itu. Tapi kalau saya bicara universalkan gitu, saya tidak menyebut Yesus itu, tapi saya nyebutnya firman Tuhan teman-teman. Jadi firman Tuhan ditolak oleh orang Yahudi gitu. Jadi
kata Yesus itu saya anggap firman hidup gitu, yang hidup waktu zamannya Yesus hidup gitu. Nah, tapi kalau sekarang Yesus sudah balik ke akhirat, ke surga gitu, saya anggap ya firman Tuhannya yang tertinggal gitu. Nah, makanya saya sebut di sini secara universal firman Tuhan ditolak oleh orang Yahudi. Judul perikopnya itu. Padahal asli di Nasraninya, di Alkitabnya Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Jadi saya langsung pindahin itu supaya keluarga saya dan teman-teman saya yang bukan Nasrani itu bisa lebih nangkap gitu, lebih meng-cross check dengan firman Tuhan yang di agama keluarga dan teman-teman saya gitu. Jadi untuk tujuannya cuma itu, teman-teman. Jadi saya lebih bukan menganjurkan keluarga atau teman-teman hijrah ke Nasrani gitu. Tapi saya tetap ngarepin bukan yang ngapain hijrah gitu ya. Keluarga dan teman-teman saya ngarepin memperdalam aja gitu. Kalau selama memang firman Tuhannya dari Tuhan Allah, saya pikir sama gitu. Toh Tuhan juga punyanya kita semua gitu, bukan cuma orang Nasrani. Jadi ya coba kita kembali lagi masing-masing memperdalam firman Tuhan di agama kita saja, teman-teman. Yang penting saya pesan-pesankan kalau bisa yang kita pegang itu adalah firman yang dari Tuhan Allah, teman-teman. Jangan sampai firman yang bikinan manusia gitu, nanti jadi kacau, teman-teman. Firman yang dari Tuhan Allah itu yang benar gitu. Nah, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin gitu. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, penyelamat gitu, katakanlah terus terang kepada kami. Nah, ini tadi saya cerita sedikit gitu. Jadi kalau ibaratnya saya itu seolah cerita ini orang Yahudi karena tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan Allah yang sebenarnya gitu. Saya bicara cuman firman Tuhan Allah yang kaku, yang itu orang Yahudi loh, teman. Kalau saya lebih lagi parameternya bukan firman Tuhan yang kaku itu, bukan firman Tuhan yang orang Yahudi itu, bukan Taurat itu, tapi saya parameternya orang dunia gitu. Jadi seolah kalau maka saya mengelilingi firman Tuhan, mengelilingi Andreas dan Oscar dan berkata kepada Andreas dan Oscar, berapa lama lagi ya Andreas dan Oscar membiarkan saya hidup dalam kebimbangan? Jikalau memang Andreas dan Oscar adalah alat Tuhan yang untuk menyelamatkan saya, ya katakanlah terus terang kepada kami gitu. Ya apa benar bahwa firman Tuhan yang Andreas dan Oscar bawa untuk saya itu adalah keselamatan gitu untuk hidup saya. Nah, ini yang jadi buat saya ngerasakan sekarang Andreas dan Oscar juga pusing kali ketemu model saya yang begini gitu. Jadi sudah keras kepala gitu, nggak gampang nerima pendapat orang, ya susah diatur, ya dari sisi pengalaman hidup mereka kalah jauh gitu, berbeda 12 tahun sampai 20 tahun lebih gitu. Dari sisi pengalaman pengusaha mereka si Andreas bukan pengusaha, si Oscar pengusaha baru gitu, waktu itu baru umur 19. Jadi ya repot mungkin, teman. Jadi sama aja mungkin lebih repot bahkan daripada Yesus menghadapi orang Yahudi gitu. Jangan Andreas dan Oscar lebih repot menghadapi saya daripada Yesus menghadapi orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan ada batasan Taurat, hukum kalau di Nasrani kan lebih lari ke kitab perjanjian lama, tapi kan mending, teman, ada aturan main di kitab perjanjian lamanya, di Tauratnya gitu. Nah, kalau bicara Yesus, Nabi Isa kan masuk ke dalam perjanjian baru gitu. Nah, kalau saya kan di luar konteks itu, teman-teman. Saya itu kan orang dunia murni, tidak pegang hukum Taurat yang di perjanjian lama itu, yang mirip perjanjian lama, dan tidak juga mengerti akan perjanjian baru gitu. Ya, Nabi Isa atau Yesus ini gitu. Jadi benar-benar saya duga Andreas dan Oscar itu lebih repot gitu, melayani saya itu lebih repot, menjadi alat Tuhan melayani saya itu lebih repot gitu, dibanding si Yesus melayani orang Yahudi. Karena orang Yahudi separuh jalan, saya nol, sama sekali nggak punya dasar, teman. Nah, ini yang saya rasakan sekarang, apalagi setelah Andreas pass away tadi malam gitu, saya ngerasa iya ya, kalau saya jadi Andreas atau Oscar mungkin sudah saya tinggal kali, nggak bisa melayani seperti mereka berdua. Kalau mereka berdua saya acungin jempol, muda-muda tapi bener-bener loh. Meskipun mungkin saya tahu dalam jiwa dia juga kesel kali ngeliat saya. Tapi mungkin karena roh Tuhan, Roh Kudus yang membuat Andreas dan Oscar tidak bisa berkutik, tidak bisa meninggalkan saya. Sampai saya terima Tuhan. Nah, waktu saya sudah terima Tuhan, saya sudah mulai
ada banyak mentor-mentor rohani yang masuk ke dalam kehidupan saya. Tapi kalau awal-awal masuk ke dalam kehidupan saya sebelum saya terima Tuhan, itu kalau saya hitung jari ya itu cuman mentor rohani saya 4 orangnya dari Jakarta, ditambah Andreas dan Oscar gitu. Sudah sama Pak Mulyanto, Pak Lukas Mulyanto, sudah mungkin 3 orang kali gitu, nggak ada yang lain. Jadi muter-muter cuman itu aja gitu. Tapi setelah saya diterima Tuhan gitu, secara simbolis, secara formality saya terima Tuhan, dan saya mulai membaca firman Tuhan pada tahun 2007 pada usia saya 47. Nah itu nggak tahu, Tuhan kirim banyak, puluhan mungkin, puluhan hamba Tuhan, bahkan yang dari Singapura, dari mana juga pada datang, teman. Saya nggak ngerti kenapa kok orang Singapura nyari saya di Cirebon itu. Ya kebenaran memang dia juga ada misi di Cirebon itu. Jadi akhirnya ya ketemu saya gitu. Nah ini saya jadi banyak sekali bergaul dengan puluhan mentor rohani, tapi yang kan nggak semua dekat, teman. Yang dekat itu ya cuman belasan mungkin gitu. Nah ini salah satunya yang berjasa buat saya itu Andreas dan Oscar ini, yang termasuk kelompok yang awal-awal dengan 4 hamba Tuhan yang dari Jakarta plus ya Pak Lukas Mulyanto, itu yang awal-awal. Dan pasti saya waktu itu tengil sekali kalau bicara rohani, karena saya benar-benar murni orang rohani, orang duniawi. Dan waktu itu sebelum 2000 teman, karirnya kebenaran saya cukup sukses gitu. Jadi saya waktu umur 40 itu, 20 ke 40 itu mungkin kalau di kelas domestik Indonesia ya lumayan teman-teman, udah lebih ke nasional gitu dibanding teman-teman saya yang di Cirebonan gitu, yang lokalan. Saya bahkan teman-teman saya masih banyak yang kuliah gitu. Saya udah lebih bicara ke level-level nasional, meskipun setelah 40 jadi bodoh sekali teman-teman. Begitu saya belajar mengerti akan firman Tuhan, saya jadi benar-benar secara duniawi dianggap bodoh sekali, bahkan bisa dianggap sesat kali, mungkin bisa dianggap salah jalan kali. Tapi ya buktinya sampai ini hari ya saya tetap tidak bisa meninggalkan firman Tuhan, saya juga tidak bisa meninggalkan Tuhan itu. Jadi saya tetap mendalami terus teman-teman. Jadi saya sekarang sedang belajar bagaimana benar-benar menerapkan yang firman di kitab Matius 6:33 tadi gitu. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Tetap saya pertahankan sampai hari ini, sampai tahun 2021 ini teman-teman, saya tetap pertahankan. Padahal saya udah umur 61 kan istilahnya. Nah tetap saya pertahankan itu dengan tetap pengertian bahwa ya setelah saya menemukan kerajaan sorga dan kebenaran firman Tuhan, ya mestinya janji Tuhan untuk ditambahkan kebutuhan saya secara duniawi, ya Tuhan akan penuhi. Meskipun pengenalan pengertian akan dunia yang urusan tambahan nih, yang Tuhan di firman Matius 6:33 sebutkan tambahan ini, yang pasti baunya soal makan, minum, dan pakaian ini, dikit-dikit mulai terkikis teman. Terjadi perubahan bahwa ya yang namanya kebutuhan duniawi itu sudah bukan seperti yang dulu saya sebagai orang dunia gitu. Jadi kebutuhan duniawi yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan itu beda teman-teman. Jadi kembali lagi ya, prioritasnya yang pertama sekali bukan karena keinginan gitu, bukan karena pengen buat sombong-sombong tapi ya kebutuhan dunia itu karena memang keperluan, bukan karena keinginan. Beda sama sebelum mengenal mengerti akan firman Tuhan teman. Kalau yang waktu itu pengennya kan bagaimana untuk show gitu, untuk menunjukkan hebat gitu. Tapi sekarang kok jadi nggak seperti itu gitu. Jadi kalau naik mobil ya yang pentingnya mobilnya jalan gitu. Yang penting mobilnya nggak bikin ribet gitu ya, saya pakai gitu. Ya yang penting ada AC karena saya nggak tahan panas gitu. Jadi yang penting ada AC, mobilnya jalan gitu. Bahkan sekarang jangan-jangan mobil inventaris saya lebih di bawah 100 juta mungkin teman-teman. Sedangkan anak buah saya yang level GM aja kadang-kadang udah naik yang 800 juta gitu ya untuk kendaraannya. Jadi memang terbalik sekali teman. Untuk saya untuk mengganti mobil yang di bawah 100 juta ini juga tidak bisa menemukan teman yang lebih efektif dari mobil yang saya pakai sekarang gitu, nggak ketemu gitu. Jadi memang jadi akhirnya dasarnya bukan untuk gimana gitu, tapi ya memang untuk jalan gitu teman. Ya ini bedanya mungkin gitu. Jadi ditambahkan oleh Tuhan kebutuhan duniawi pun setelah kita mengenal mengerti firman Tuhan, kita akan berbeda pola pikirnya teman. Nah nanti teman-teman juga saya pikir sudah ada yang merasakan atau akan merasakan gitu satu saat kalau memang saatnya udah datang gitu. Nah ini saya coba teruskan dulu teman-teman supaya nggak kagok gitu. Jadi saya cuma tadi ceritakan di ayat 24-nya. Jadi betapa kasihannya Andreas dan Oscar menjadi alat untuk
alat Tuhan untuk saya gitu. Ya karena kayaknya lebih berat loh daripada Yesus yang ketemu orang Yahudi gitu. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Tuhan Allah, itulah yang memberikan kesaksian tentang firman Tuhan. Nah ini kalau saya universalkan lebih serem teman-teman. Ya firman Tuhan menjawab, si orang Yahudi itu, firman Tuhan menjawab kepada saya waktu itu, kalau Andreas dan Oscar yang nyampaikan, ya firman Tuhan telah mengatakan kepada kita, tetapi kita tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh firman Tuhan, perintah peraturan firman Tuhan itu, ya ada apa dalam nama Tuhan Allah gitu loh. Tetapi kita nggak percaya. Itulah yang memberikan kesaksian tentang firman Tuhan gitu. Nah jadi ya firman Tuhan itu memang dari Tuhan Allah teman. Tapi karena waktu itu saya tidak mengerti akan firman Tuhan dan Tuhan, ya tetap saya ngotot belum tentu dari Tuhan Allah. Masa Tuhan Allah begini, masa Tuhan Allah begitu. Kan dibandingnya dengan ukuran dunia teman-teman. Selalu dikomparnya dengan dunia. Jadi nggak ketemu teman-teman. Jadi kalau Tuhan intinya setelah 21 tahun saya belajar mengerti akan firman Tuhan, ujungnya Tuhan itu adalah keselamatan akhirat. Tapi waktu itu saya tidak pernah mikir keselamatan akhirat gitu. Saya cuma mikir ya bagaimana saya pengen sukses duniawi. Yang tadinya saya cuma pegang tradisi adat istiadat aja, ya hasilnya bisa di tangga 10, anggaplah begitu. Dan sekarang saya pegang Tuhan, kalau memang sakti Tuhannya hebat, ya jangan di tangga 10 dong, tangga 20 ke 30 atau 100 gitu. Seolah-olah waktu itu mikirnya gitu teman-teman. Jadi Tuhan itu dipersepsikan dengan kesuksesan duniawi saja. Ya kalau mau ya bikin bahagia dong hidup saya gitu. Nah itu persepsinya ya cuman urusan duniawi saja. Padahal setelah mengenal-mengerti lebih dalam bahwa yang namanya duniawi itu kan sifatnya fana teman, sementara. Sedangkan yang Tuhan mau kan bagaimana kita dapat keselamatan akhirat dulu. Nah setelah kita dapat keselamatan akhirat dengan mencari kerajaan sorga, mencari Tuhan, mencari akhirat, dan kebenarannya berarti firman Tuhan. Nah baru Tuhan akan tambahkan ya itu hal-hal yang tadi, makan, minum dan pakaian itu gitu. Nah cuman yang tadi saya katakan sudah berbeda makna teman-teman. Jadi kebutuhan akan duniawi itu sudah dengan persepsi dasarnya dari keperluan, bukan karena keinginan gitu. Itu bedanya cuma di situ aja. Dan itu totally bisa berubah, berbeda teman. Berbeda sekali. Kadang masih nyesel teman. Kadang-kadang masih nyesel. Kok ikut Tuhan jadi sekonyol ini ya? Jadi kok naik mobil tua begini aja kok happy gitu. Ada teman-teman. Gangguan itu masih ada gitu. Tapi ya itu di jiwa ya, di pikiran perasaan kehendak saya masih punya pikiran gitu. Tapi di roh saya tidak ada damai sejahtera kalau saya memaksakan diri untuk tukar mobil gitu. Karena memang nggak ada perlunya gitu. Ya ini saja sudah oke gitu. Kecuali kalau memang mungkin satu saat kalau Tuhan kehendaki saya menjadi alat Tuhan gitu, yang harus perjalanan jauh keluar kota, ya rasanya mobilnya mesti ganti kan teman-teman. Tapi kalau selama masih dalam kondisi di momen-momen untuk belajar gitu, mengenal mengerti kedalaman agama Tuhan, rasanya nggak banyak keluar kota, ya di dalam kota cukup ini aja juga nggak terlalu masalah teman-teman. Dan cukup enak gitu semua, bahkan parkir pun tidak ada yang ganggu gitu, karena mobil tua kan berarti nggak ada yang ganggu gitu. Ini yang saya alami seperti itu teman-teman. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah ini kalau bicara percaya ya orang Yahudi atau saya sendiri gitu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi kalau bicara umat ya, kalau bicara domba itu istilahkan di universal menjadi umat. Tetapi kita tidak percaya karena kita tidak termasuk umat-umatnya Tuhan gitu. Umat-umatnya Tuhan Allah. Umat-umatnya Tuhan Allah itu mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan Allah mengenal mereka ya, dan si umat Tuhan ini ya mengikuti firman Tuhan gitu. Jadi gampangnya gitu teman. Sebenarnya seperti itu gitu. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan Allah yang memberikan mereka kepada firman Tuhan itu lebih besar daripada siapapun juga, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Tuhan Allah gitu. Firman Tuhan dan Tuhan Allah adalah satu. Nah terakhir di ayat 30-nya gitu dong. Jadi di sini dikatakan bahwa ya kembali lagi, kalau kita mau bicara kita bertemu dengan Tuhan Allah, tidak ada cara lain teman-teman. Kita harus lewat firman Tuhannya dulu gitu. Tanpa ada dasar dari firman Tuhan, kita tidak mungkin bisa ketemu Tuhan Allah teman. Jadi karena kalau urutannya pengalaman saya gitu, dari mulai kita mesti nyari
mau mengenal firman Tuhan, setelah itu kita harus mau dan mampu mengerti firman Tuhan, dan setelah itu kita harus mau dan mampu melakukan firman Tuhan. Jadi urutannya seperti itu teman-teman. Dan untuk mampu mengerti firman Tuhan, mampu melakukan firman Tuhan, ini kalau kita tidak hidupkan firman Tuhan dan roh Tuhan teman di dalam kita, rasanya untuk mampu ini nggak mampu teman. Yang kita mau itu cuma bicara pengenalan aja, karena memang ada aturan main gitu, bahwa Tuhan nggak bisa maksa kita untuk harus mau gitu, nggak bisa, karena kita bukan robot, kita dikasih kehendak bebas. Jadi kalau kita cerita kemauan mengenal firman Tuhan itu harus lahir dari kita sendiri. Tapi kalau sudah bicara kita mau gitu, yang Tuhan pasti bikin kita mampu untuk mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena ya itu, mampu mengerti akan firman Tuhan dan mampu melakukan karena diberi roh Tuhan di dalam kita. Itu yang buat kita jadi mampu mengerti dan mampu melakukan. Itu pengertian saya seperti itu teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Berarti ya firman Tuhan adalah Tuhan Allah gitu ya. Itu yang di stabilo itu gitu. Nah saya coba masuk ke dalam draft saya teman-teman. Apa yang saya alami di dalam hidup saya gitu. Ini judulnya kembali lagi, sharing kenangan perjalanan bersama sebelum saya hijrah ke Tuhan Allah bersama Andreas Stefanus Wijaya dan Oscar sebenarnya. Tapi Oscar masih nemenin saya di dunia bareng-bareng gitu. Kalau Andreas ya udah duluan, per tadi malam sudah nggak ada teman-teman. Subuh hari ini sekitar jam 1.10 menit gitu. Hari Selasa tanggal 13 bulan 7 21 ya dapat kabar melalui WA jika Bapak Andreas Stefanus Wijaya yang Andreas SW ini, yang lebih dikenal dengan nama Andreas SW ini, telah meninggal dunia pada jam 22.50 teman. Berarti waktu itu hari Selasa ya teman, masih Selasa. Sekarang kan sudah masuk ke Rabu teman-teman. Pada jam hari Selasa 22.30 gitu. Pada usia 49 tahun teman-teman, karena dia lahir tanggal 6 September 72 kalau saya lihat di catatan di hari saya gitu ya, ada dicantum begitu. Kepergian Andreas adalah mentor rohani yang lebih dahulu meninggalkan dunia tahun periode Januari sampai datang Juli tahun 2001 2021 teman, dengan urutannya itu yang tadi saya cerita. Jadi dimulai oleh Pak Lukas Mulyanto yang dari Semarang, disusul sama Romo Said yang lagi dinas di Bandung gitu, dan hari ini Andreas SW gitu. Andreas SW itu sekupnya sudah lebih ke nasional, bahkan kadang-kadang bisa ke internasional teman-teman. Udah diajak untuk menjadi alat Tuhan nasional dan internasional gitu. Padahal masih muda sekali gitu. Dia anaknya cuma satu-satunya, namanya Samuel, istrinya namanya Fosa gitu. Saya juga cukup dekat dengan keluarganya Andreas gitu. Nah ini jadi ditinggalkan sekarang, jadi Fosa dan Samuel ya mesti nguatkan diri dan tubuh jiwa rohnya harus dikuatkan lah, meskipun dengan Andreas sudah tidak ada gitu. Andreas mentor rohani sejak tahun 2000. Awal Andreas sebagai rohaniawan selalu ditemani Oscar gitu. Ini saya kaitkan Oscar karena kayak tutup sama botol teman-teman, yang namanya kalau Andreas dengan Oscar itu selalu bareng terus gitu, kayak tutup sama botol. Sebagai Oscar ini sebagai muridnya ya, sebagai teman rohani juga ya, sebagai teman mainnya juga gitu. Jadi kita kadang-kadang bertiga juga suka kuliner bareng gitu, kebenaran sama-sama senang gitu tuh. Nah, yang Oscar itu sangat waktu tahun 2000 itu sangat muda teman-teman. Pada tahun itu dia masih berumur 19 tahun. Ya karena Oscar lahir 14 Februari 1981 gitu. Jadi memang beda dengan saya 21 tahun teman-teman. Kita bertiga sangat akrab pada periode 5 tahun sampai bareng 10 tahun awal gitu. Dari tahun 2000 itu sampai 2010, 2005-2010 kita cukup akrab teman-teman, deket sekali gitu. Jadi kadang-kadang ketemu sharing bareng apa bareng. Meskipun terakhir kita bertiga lebih aktif dengan aktivitas masing-masing dan tidak dapat dipungkiri gitu. Karena apa ya? Karena perjalanan waktu ya, karena berjalannya waktu gitu ya, bersama Tuhan itu membuat kedalaman pengenalan dan pengertian akan Tuhan dan firman Tuhan dapat berbeda teman-teman. Jadi antara Andreas, Oscar dan saya itu berjalannya waktu kan
kedewasaan rohaninya berbeda-beda teman-teman. Kedewasaan rohani Andreas ya sendiri, kedewasaan rohaninya si Oscar sendiri, saya pun sendiri gitu. Jadi beda-beda semua teman. Nah akhirnya agak renggang gitu, sempat agak renggang. Karena Tuhan akan gunakan kita, kenapa beda-beda? Karena Tuhan akan gunakan kita jadi alat yang lebih ideal untuk Tuhan gitu. Dari persepsi Tuhan, Andres itu idealnya untuk ini, Oscar ini, saya ini gitu. Itu dari persepsi Tuhan. Bukan cuma ukurannya dari jiwa kita teman-teman. Kalau dari jiwa kita jangan-jangan kita nggak mau pecah gitu. Tetap pengen bersatu terus antara saya, Andres dan Oscar gitu. Tapi karena Tuhan kan berkehendak lain. Ya Tuhan menciptakan kita kan sebagai alat Tuhan yang dengan masing-masing fungsi. Jadi aja kita sendiri-sendiri. Persahabatan bertiga bagi Andres dan Oscar sepertinya membuat mereka kesal karena dalam komunitas mereka aku adalah satu-satunya orang yang belum hidup terima Tuhan dan belum mengenal firman Tuhan benar sama sekali tidak mengenal gitu dan apa ya jadi mereka yang harus ekstra sabar, ekstra cerdik gitu menyiasati ya pengajaran untuk saya yang tadi saya cerita saya lebih kacau daripada orang Yahudi ketemu Yesus gitu. Ya Yesus ketemu orang Yahudi. Jangan-jangan Andreas Oscar saya lebih bikin kesel gitu untuk Andreas Oscar. Karena yang tadi saya udah ceritakan sebelumnya kan. Nah, itu seperti itu yang saya alami gitu. Perjuangan Andreas dan Oscar memberi warna dalam perjalanan rohani sampai pada tahun 2007, 7 tahun dibuat apa ya jadi ini nulis apa nih saya dibuat pusing gitu. Jadi selama perjalanan 2000 sampai 2007 itu ya 7 tahun berarti kan mereka dibuat pusing maksudnya gitu. Dibuat pusing oleh saya. Ya Andreas dan Oscar itu dibuat pusing oleh saya gitu. Terima dan pada waktu itu tahun 2007 nah saya baru terima Tuhan dan saya mulai baca firman Tuhan. Saya baru punya kitab suci saat waktu itu sebelum 47 saya nggak punya kitab suci gitu. Mungkin teman-teman banyak yang udah punya, saya belum punya. Nah tahun 2007 setelah saya dibaptis secara formal di Nasrani, nah saya terima kitab suci teman. Nah waktu itu saya mulai baca kitab suci. Sebelum saya nggak pernah baca, saya cuma baca buku-buku rohani aja gitu, karangan orang-orang. Tapi setelah 2007 dibaptis terima Tuhan, saya baca firman langsung gitu teman. Dan setelah 20 tahun mencari dan mempelajari serta terima Tuhan, ada pengertian gitu. Saya kaitkan Tuhan itu dengan 3 unsur yang saya selalu sharingkan gitu. Ada bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu. Dan 3-tiganya ini harus cross-check dengan Tuhan teman. Kalau nggak cross-check nggak bakal nyambung gitu. Nah pengertian saya, pengalaman saya mengalami Tuhan itu. Jadi Tuhan itu kalau bicara kita basically istilahnya dari kalau kita urut dari sisi duniawi ya kita bicara kita ada tubuh, ada jiwa sama ada roh gitu. Urutannya gitu teman-teman. Tapi kalau dari sisi rohani bisa terbalik-balik tuh teman-teman. Jadi urutan yang pertama itu jiwa dulu teman. Pengalaman saya. Jiwa itu dibutuhkan untuk mengenal firman Tuhan dan Tuhan teman. Jiwa itu butuh mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Baru yang keduanya itu roh gitu. Roh itu ya butuh untuk mengerti akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Untuk mengerti loh. Jadi mengenal dengan mengerti itu beda teman. Nah yang ketiganya baru tubuh gitu. Tubuh itu adalah melakukan firman Tuhan itu. Melakukan apa yang diperintah pribadi Tuhan dan firman Tuhan katakan. Jadi urutannya kebalik teman-teman. Kalau kita bicara dari sisi duniawi, ya duniawi itu urutannya adalah tubuh, jiwa, dan roh gitu. Tapi kalau bicara dari sisi rohani, urutannya itu pengenalan akan firman Tuhan dan Tuhan ini ada di jiwa dulu teman-teman. Setelah itu dari kemauan kita yang tadi saya katakan. Setelah itu masuk ke roh gitu, ke roh. Nah, unsur roh ini membutuhkan kemampuan teman, butuh menghidupkan roh Tuhan untuk bisa mampu mengerti apa sih gitu ya rancangan dan kehendak Tuhan, apa sih yang Tuhan perintah peraturan itu. Kalau tidak dengan dasarnya dari roh Tuhan yang membuat kita mampu, rasanya nggak akan mampu teman. Karena apa perintah peraturan Tuhan itu berbeda sekali dengan apa yang diinginkan duniawi gitu. Nah, yang terakhirnya teman-teman, setelah jiwa kita mengenal, setelah roh kita itu taat ya karena mengerti, berani untuk mengalami
firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, baru teman-teman masuk ke tubuh. Nah, di tubuh ini berarti tubuh ini tugasnya benar-benar merealisasikan, membuktikan, menyatakan, mengalami gitu. Apa yang firman Tuhan katakan, ya dilakukan gitu teman-teman. Nah, ini kalau tidak ada, kembali lagi, kalau tidak ada roh Tuhan untuk mampu melakukan firman Tuhan ini nggak gampang, nggak mungkin bisa. Jadi selama 21 tahun ini, ya sampai ini hari si Andreas meninggal kemarin gitu, saya cuma dapat pengertian seperti itu gitu, bahwa yang namanya di dalam Tuhan itu ya nomor satu itu istilahnya stepnya itu harus jiwa kita mau mengenal firman Tuhan dulu. Setelah itu baru masuk bagaimana lewat roh Tuhan kita mau mengerti roh gitu ya, berarti di area roh itu kita belajar mengerti gitu apa yang Tuhan inginkan dengan menghidupkan roh Tuhan. Dan yang terakhir sebenarnya masuk ke unsur tubuh gitu. Tubuh itu bagaimana kita mampu melakukan perintah peraturan yang memang di perintah peraturan oleh Tuhan gitu. Jadi ada tiga teman-teman, ada tiga unsur. Yang pertama jiwa untuk mau mengenal, kedua unsur roh untuk bisa mengerti, dan ketiga unsur tubuh untuk bisa melakukan. Mudah-mudahan pengertian saya ini tidak salah dan bisa jadi input yang berguna buat teman-teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.